Saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Warga Indonesia baru-baru ini digemparkan oleh pernyataan luar biasa dari Pak Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa rakyat akan menerima kejutan besar dalam waktu dekat. Setelah sebelumnya mewujudkan program makan bergizi gratis, kini Presiden Prabowo tampaknya sedang mempersiapkan langkah besar lainnya, pemberian rumah gratis secara masif untuk rakyat Indonesia. Program ini tidak hanya menjanjikan tetapi juga memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan. Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah. Gak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Namun di tengah optimisme tersebut muncul berbagai pertanyaan dan keraguan dari masyarakat. Kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus, masalahnya bukan angkanya. Tapi Caranya gimana? Mari kita bahas lebih lanjut apa yang menjadi inti dari program ini, bagaimana rencana realisasinya, dan apa dampaknya bagi bangsa. Sejak awal kepemimpinannya, Pak Prabowo telah berulang kali menekankan komitmennya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dua program utamanya yaitu pemberian makan bergizi gratis dan pemberian rumah gratis menjadi langkah nyata untuk mewujudkan visi tersebut. Langkah ini dianggap sangat ambisius, terutama karena jumlah rumah yang dijanjikan mencapai angka spektakuler. Sebanyak 3 juta rumah gratis akan dibangun untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan tempat tinggal layak, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Prabowo Subianto juga menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun. Artinya dalam 5 tahun menjabat, Prabowo menargetkan akan membangun 15 juta rumah. Dari mana dana dan lahan untuk membangun rumah sebanyak itu? Pemerintah telah menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Salah satu sumber pendanaan utama berasal dari Qatar dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan pihak terkait. Pendanaan ini memberikan angin segar bagi keberlangsungan proyek pembangunan ini. Ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil. 600.000 cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh, Oke? oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Untuk membangun rumah sebanyak 3 juta unit diperlukan lahan yang sangat luas. Pak Prabowo mengungkapkan bahwa 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan dengan distribusi yang merata di desa-desa miskin di seluruh Indonesia. 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan menggunakan lahan dari hasil penyitaan aset negara, seperti tanah hasil tindak korupsi yang telah disita oleh kejaksaan. Bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita
kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Pemerintah akan menyusun skema legal dan berkeadilan untuk memastikan bahwa lahan ini benar-benar dimanfaatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang memiliki penghasilan di bawah 8 juta rupiah per bulan. Meski program ini terdengar menjanjikan, tidak sedikit masyarakat yang meragukan keberhasilan proyek ini. Beberapa alasan keraguan tersebut antara lain bahwa membangun 3 juta rumah bukanlah tugas mudah. Banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek sebesar ini, termasuk memastikan kualitas rumah dan lahan yang digunakan. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa rumah-rumah tersebut benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak? Skema seleksi yang adil dan transparan menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program ini. Dengernya tuh enak ya, 3 juta rumah buat rakyat. Sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Di balik semua keraguan, tidak bisa dipungkiri bahwa program ini memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Jika berhasil, program ini tidak hanya akan memberikan tempat tinggal layak, tetapi juga menjadi tonggak sejarah dalam pengentasan kemiskinan. Saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Keberhasilan program ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus membuka jalan bagi inovasi kebijakan lainnya. Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15 T. Program besar ini tentunya memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian besar menyambutnya dengan antusiasme, tetapi juga ada yang skeptis. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk tim yang optimis, yang percaya bahwa Presiden Prabowo akan sukses mewujudkan program ini? Ataukah Anda masuk dalam tim yang ragu, yang masih menunggu bukti nyata dari realisasinya?